Yang namanya maha berarti segalanya itu. Segalanya apa? Sekarang saya tanya sama kamu, dalam Islam najis itu terbagi menjadi berapa? Enggak, ntar dulu. Saya tanya, kamu mau bawa dalam perspektif Islam, karena dalam Islam ada pembagi-bagian tentang najis. Najis ada berapa? Lu keterlaluan, nggak ngomongin najis nggak tahu. Astaga, najis mughalladah. Astagfirullahalazim. Islam. Jangan sok-sokan makanya. Yang kamu maksudkan tuh yang mana dulu? Makanya ayo mau bawa ke perspektif Islam, gue tantangin dari dulu kalian itu. Dibilang Yesus sujud apa Yesus? Sujud sahwi, sujud syukur, sujud sholat, atau sujud apa? So iye lu, makanya kalau mau mengklaim sesuatu tuh pahami dulu iman lu. Segala apapun yang ada di iman kalian itu dibagi-bagi. Sujud pun ada pembagiannya. Teman-teman yang Kristen makanya jangan iya aja. Oh Yesus sujud, Yesus itu Islam. Sujud apa dulu Yesus? Sujud sahwi, sujud tilawah, sujud sholat, sujud syukur. Hah? Kalau sujud sholat, apakah Yesus itu ngambil wudhu? Ada nggak tertulis Yesus itu membersihkan diri dulu? Nggak boleh loh, langsung sujud begitu. Hah? Kalau Yesus sujud syukur, pertanyaan saya, tahu nggak syarat sujud syukur apa? Ayo, saya nggak pernah takut ketika kalian mengklaim Yesus Islam, Yesus begini. Tapi buktikan. Kalian punya iman, jangan asal klaim, overklaim jadinya kan. Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja, Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah diskusi yang sangat menarik antara apologet Kristen, yaitu Joseph Albert Michael bersama dengan Bang Haji, bersama dengan Muslim. Di mana di dalam diskusi ini seorang Muslim ataupun Haji mempertanyakan tentang sujud yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, seperti apa diskusinya? Mari kita bersama-sama menyaksikan video ini dari awal sampai habis dan semoga memberikan pencerahan ya. Yang namanya maha berarti segalanya itu. Segalanya apa? Sekarang saya tanya sama kamu, dalam Islam najis itu terbagi menjadi berapa? Enggak, ntar dulu. Saya tanya, kamu mau bawa dalam perspektif Islam, karena dalam Islam ada pembagi-bagian tentang najis. Najis ada berapa? Lu keterlaluan, nggak ngomongin najis nggak tahu. Astaga, najis mughalladah. Astagfirullahalazim. Islam. Jangan sok-sokan makanya. Yang kamu maksudkan tuh yang mana dulu? Makanya ayo mau bawa ke perspektif Islam, gue tantangin dari dulu kalian itu. Dibilang Yesus sujud apa Yesus? Sujud sahwi, sujud syukur, sujud sholat, atau sujud apa? So iye lu, makanya kalau mau mengklaim sesuatu tuh pahami dulu iman lu. Segala apapun yang ada di iman kalian itu dibagi-bagi. Sujud pun ada pembagiannya. Teman-teman yang Kristen makanya jangan iya aja. Oh Yesus sujud, Yesus itu Islam. Sujud apa dulu Yesus? Sujud sahwi, sujud tilawah, sujud sholat, sujud syukur. Hah? Kalau sujud sholat, apakah Yesus itu ngambil wudhu? Ada nggak tertulis Yesus itu membersihkan diri dulu? Nggak boleh loh, langsung sujud begitu. Hah? Kalau Yesus sujud syukur, pertanyaan saya, tahu nggak syarat sujud syukur apa? Ayo, saya nggak pernah takut ketika kalian mengklaim Yesus Islam, Yesus begini. Tapi buktikan. Kalian punya iman, jangan asal klaim, overklaim jadinya kan. Gimana najis apa? Najis apa? Hah? Najis itu dibagi dalam Islam. Bab fikih. Bukan bab fikih. Bab tentang kesucian apa ya? Toharo ya? Bukan. Saya jadi lupa. Ya pokoknya najis dibagi lah. Kamu jawab dulu, najis apa? Yang saya sebutkan baru satu. Ada dua lagi loh. Tadi kan yang baru sebutkan baru najis mughalladah. Ada najis mutawassithah, ada najis ada najis mutahharoh, kan tuh najis muhaffafah. Kok najis mutahharoh? Saya jadi ingat mutahharohnya karena taharoh. Najis apa Yesus itu? Kalau Yesus kamu mau ke arah Yesus itu punya najis apa? Coba saya pengen uji kamu. Yesus itu bernajis apa? Mutawassithah, muhaffafah, atau mughalladah? Coba jawab. Saya nanya ke kamu, kencing itu najis nggak? Kok nanya sama saya? Yang punya kencing enggak, cuma kamu jawab aja, jangan ngoceh. Turun. Lah, sekarang saya bingung. Yang ngomongin kencing najis itu siapa? Sekarang saya tanya sama orang Kristen. Bagi kita ada nggak pembagian najis? Saya tanya.
bagi kita ada pembagian najis nggak? Saya tanya, bagi kita ada pembagian najis nggak? Di kekristenan nggak ada. Terus ngapain nanya sama saya? Kalian yang punya, aduh ini otaknya nggak dipakai nih kayaknya. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Yang ada pembagian najis itu kalian. Jadi jangan nanya sama kami. Saya sudah kasih clue, saya sudah kasih tahu. Di dalam Islam ada 3 pembagian najis. Kalau kamu mau bawa air seni, menurut kamu air seni itu bagaimana? Dan ingat, ini imanmu bukan iman kami. Jadi kalau kamu pun bilang Yesus itu melakukan najis, nggak ada hubungannya dengan efek apapun, ya. Karena pada akhirnya nanti saya akan benturkan dengan dalil yang lain bahwa ketika kamu ngomongin soal air seni, air kencing, nanti ada loh di mana kisah kalian itu. Ya udahlah, janganlah nanti gua dilaporin lagi. Sian kalau lawan ngomong cengeng. Ya, shalom Anonymous. Iya. Yang ini saya yang waktu kemarin Bang, inget nggak? Ingat kok, silakan. Iya, yang waktu itu sempet nanya juga. Nah, saya pengen nanya satu lagi Bang, buat lebih mendalami gitu kan ya Mas. Boleh. Nah, sebelumnya terima kasih banyak Bang atas waktu dan kesediaannya berdiskusi dengan saya lagi. Siap. Jujur saya sedang mencoba lebih mendalam lagi tentang ajaran Katolik karena banyak hal yang menurut saya menarik untuk dipelajari, khususnya soal Yesus ini yang menjadi inti keimanan Katolik. Nah, di sini Bang, saya ada satu ya yang masih penasaran gitu Bang. Mohon koreksi ya kalau saya salah. Saya baca Bang dikit-dikit gitu tentang Katolik gitu kan, tentang di Alkitabnya gitu Bang. Nah, ada satu ayat yang menarik Bang. Di dalam Markus ayat 13 lupa Bang, ini kalau titik 2 mohon maaf ya, dibacanya apa Bang? Ya apa sebutin aja, bacanya disebutkan aja sama tanda bacanya kalau kamu nggak ngerti. Pokoknya angka yang duluan itu yang disebut dengan bab, yang belakangan setelah titik 2 berarti ayat. Oh, titik 2 itu ayat, sebelum titik 2. Sebelum titik 2 itu disebut bab atau pasal, setelah titik 2 disebut sebagai ayat. Oh, berarti dalam Markus bab 13 ayat 32 gitu ya Bang? Betul, nah, kenapa? Kan di situ Yesus berkata bahwa tentang hari kiamat ya, tidak ada seorang pun yang tahu, bahkan anak pun tidak tahu, hanya Bapa saja. Kalau Yesus adalah Tuhan, kenapa dia nggak tahu Bang gitu, maksudnya kapan hari kiamat? Nah, bukankah Tuhan itu maha tahu? Nah, saya bertanya ini bukan untuk menyalahkan ya Bang ya, tapi benar-benar karena saya ingin memahami bagaimana Katolik menjelaskan hal ini. Sekali lagi, mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang tepat, dan terima kasih banyak Bang atas kesediaannya menjelaskan dengan sabar. Semoga diskusi ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Oke, saya sudah pernah menjelaskan ya, jadi boleh di-mute dulu ya supaya kita fokus gini. Oke. Markus 13 ayat 32. Yesus bilang begini, ya Tuhan Yesus bilang begini. Tetapi tentang hari itu, tentang hari atau saat itu, tidak ada yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa saja. Kira-kira dalam konteks ini, Yesus itu menyatakan dirinya otomatis bukan Tuhan nggak? Enggak. Dia membedakan relasi pribadi bahwa dia bukanlah Allah Bapa, dia adalah sang anak, sang firman. Untuk menegaskan perbedaan pribadi itu, bahwa dalam kesatuan hakikat, sekalipun dalam kesatuan hakikat, Yesus itu adalah pribadi sang putra, sang anak. Nah, apakah itu menjawab? Belum. Ini belum menjawab, belum. Saya jelaskan itu supaya dalam konteks, supaya teman-teman tahu, ya. Yang sering masih bingung Yesus itu Bapa, Yesus ini udah jelas itu, Yesus sudah bilang. Dia bukanlah sang Bapa, melainkan sang anak, yaitu firman Allah yang menjadi manusia. Nah, masuk dalam substansi jawaban ketika berbicara mengenai hari itu, bukan berarti Yesus artinya tidak mengetahui, tapi dia tidak mengizinkan supaya para murid mengetahui hal itu dan termasuk kita. Kenapa? Karena mengenai hal itu memang hanya sang Allah Bapa saja yang tahu. Apakah secara otomatis itu membuat Yesus bukan Tuhan? Enggak. Karena kalau mau boleh baca di dalam Matius 16 ayat 27, di situ dikatakan bahwa tentang kedatangan anak manusia yang kedua kalinya, itu berbicara mengenai hari penghakiman. Yang sedang dikutip oleh Tuhan Yesus dalam Markus 12 ayat 32. Markus 13 ayat 32. How come Jesus yang orang-orang berpolemik katakan bukan Tuhan hanya karena dia menyatakan tentang hari itu,
malaikat di surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Tapi di dalam Markus 16 ayat 27, di dalam Matius 16 ayat 27, Yesus mengatakan, menggambarkan bagaimana hari itu, hari akhir itu, penghakimannya yang kedua. Dia menggambarkan loh, silakan dibuka Matius 16 ayat 27 bro. Sambil kamu buka ya di belakang layar. Kamu cari itu pakai HP kamu atau laptop kamu, atau kamu punya Alkitab buku mungkin, silakan. Matius 16 ayat 27. Cari-cari juga ya Bang ya. Oke, nggak apa-apa, dicatat sambil dengerin. Kemudian juga tambahan, selain Matius 16 ayat 27, Matius 24 ayat 29 sampai 31. Di situ juga dikatakan, digambarkan tentang hari itu. Bagaimana Yesus mengatakan, segera sesudah siksaan pada masa itu matahari menjadi gelap, bintang-bintang berjatuhan, dan kuasa-kuasa langit akan guncang, dan tampaklah tanda Anak Manusia di langit. Tuh, itu penggambaran tentang kedatangan Yesus kedua kalinya. Yang secara unik bro, secara unik. Kalau misalkan ngomongin masalah Yesus, tapi kan Yesus nggak tahu harinya secara jelas, hari Jumat kayak Nabi kami. Loh, masalahnya di Quran pun, surah Al-Baqarah ayat 210, surah Al-Fajr ayat 21 sampai 22, secara kebetulan mengulang apa yang sudah dinyatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 24 ayat 29 sampai 31. Coba komparasikan kalau kamu berani. Itu persis loh penggambarannya. Yesus datang dalam kemuliaan Allah Bapa, dalam naungan awan bersama malaikat-malaikat. Ia mengumpulkan orang dari segala penjuru bumi, dan dia yang akan memutuskan, memberikan upah kepada tiap-tiap orang menurut perbuatannya. Itu sama seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 210, dalam surah Al-Fajr ayat 21 sampai 22. Silakan di cross check. Ya, tambahan lagi, tadi kan Injil. Dalam kitab Wahyu bab 16 ayat 15. Coba teman-teman baca. Silakan di cross check. Di situ Tuhan Yesus bilang apa? Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga. Ya. Jadi kedatangan Tuhan itu sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus secara tiba-tiba. Artinya memang maksud dari Tuhan Yesus mengatakan demikian adalah supaya kalian tidak kemudian bertanya-tanya dan kemudian mencari-cari. Seperti yang dari RT 7 ini. Ini buahnya. Yang kalau dikatakan kiamat hari Jumat, pada nebak-nebak kan. Oh, kiamat hari Jumat. Oh, sebelum tahun 1500 Hijriah. Nah ini. Jadi bukan misteri lagi. Dan itu akan jadi aneh karena kita tahu pembagian waktu di tiap negara dan wilayah itu berbeda-beda. Jadi agak rancu kalau misalkan sudah ditentukan harinya. Masa kiamat nyusul? Ada season-seasonnya, yang ini udah rata sama tanah, udah hilang semuanya, yang ini lagi progres 50%. Kan nggak gitu. Aneh. Betul nggak? Kemudian permasalahannya mengenai hari akhir itu secara lebih rinci, bahkan memang betul tidak untuk dengan tujuan supaya manusia mengetahui. Kenapa? Karena saya bisa buktikan bahkan Rasul Petrus pun di dalam 2 Petrus 3 ayat 10 mengulangi apa yang dikatakan Tuhan Yesus, bahwa kedatangan atau hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Artinya tidak akan kamu duga, karena memang itu sebagai pertanda bahwa itulah misteri Allah. Itu bagian dari Allah. Bukan kemudian harus diketahui oleh semua orang. Itu namanya bukan misteri lagi. Gitu loh. Ya. Tetapi kalau kita ingin membuktikan dalam konteks apakah betul-betul Yesus itu sehakikat dan setara dengan Bapa, yaitu tadi Matius 16 ayat 27, dia tahu tentang bagaimana hari tersebut, ya, penggambarannya, keadaan situasinya pada saat itu, ya, secara jelas. Kemudian dalam Matius 24 ayat 29 sampai 31, yang sekali lagi silahkan di-compare dengan surah Al-Baqarah ayat 210 dan surah Al-Fajr ayat 21 sampai 22. Yang bilang saya halu, yang bilang saya palsu, naik. Yang bilang saya ngarang bebas, naik. Bantah saya. Saya undang ya, Anonymous, saya izin sama kamu untuk menambah teman-temanmu Islam. Jadi saya nggak apa-apa sendiri Kristen di sini. Saya naikkan 2 orang, 3 orang Islam. Saya lagi undang. Bapak Bang. Nah, Silakan aja. silakan. Apalagi yang mau ditanyakan? Sudah menjawab atau belum? Silakan. Coba dibaca dulu itu yang tadi saya sebutkan ayatnya. Kamu sudah sambil baca dan sambil renungkan belum? Ayat ini ya, Matius 16 Ayat 27. ayat 27 itu kan apa? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Good. Gitu kan? Matius 24 ayat 29 sampai 31, Yesus mengulangi lagi perkataannya di dalam Matius 24 ayat 29 sampai 31 secara lebih rinci digambarkan.
maksud dari kedatangan itu, anak manusia akan datang itu kapan? Nah, Yesus bilang di dalam Matius 24 ayat 29 sampai 31. Itu konsistensinya. Nanti kamu baca Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai dengan 11. Pada saat peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, nanti malaikat dan orang-orang itu digambarkan ketika Yesus naik ke sorga. Teman-teman tahu kan lukisan Tuhan Yesus naik ke sorga? Para murid, orang-orang di Galilea melihat ke langit, Yesus naik ke sorga. Ada dua malaikat yang kemudian mendatangi mereka dan berkata, hai orang-orang Galilea, dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai dengan 11, mengapakah engkau berdiri melihat Yesus? Yesus ini yang naik ke sorga akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihatnya naik ke sorga. Itu konsistensinya. Jadi ketika Yesus naik ke sorga, diiringi awan, ya, kemudian segala bangsa meratapi dia naik ke sorga. Para malaikat yang kemudian menyaksikan itu berdiri di dekat mereka dengan mengatakan apa? Yang tadi. Hai orang-orang Galilea, mengapakah engkau melihat Yesus naik ke langit? Yesus ini yang naik ke sorga akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia meninggalkan kamu naik ke sorga. Sama. Konsisten kan? Silakan, dari baca belum Matius 24 ayat 29 sampai 31. Itu buktinya. Konsistensi itu, Alkitab tuh konsisten. Ya, betul ya. Ketika Tuhan Yesus mengatakan langit dan bumi berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu, firmanku tidak akan berlalu, kamu lihat itu. Bahkan pada saat kenaikannya ke sorga itu bisa persis seperti itu penggambarannya. Yesus ini yang naik ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihatnya naik ke sorga. Dan di situ digambarkan loh, Yesus naik ke sorga ditutupi awan-awan bersama dengan malaikat, kemudian bersama dengan orang-orang yang berkumpul meratapi. Nah, itu bisa konsisten. Silakan, udah terbukti belum bro? Kalau udah silakan dibuka mic-nya supaya kita nggak nunggu-nunggu gitu. Takutnya kamu ternyata lagi ngomong lupa buka mic, saya ingetin aja. Matius 24 ayat 29 sampai 31 dibaca lagi. Bang, Sudah? tolong pelan-pelan dulu bang. Soalnya saya otaknya ayat berapa tadi bang? Matius 24 ayat 29 sampai 31. Matius 24. 24.2 29 sampai 31. Oh 29 sampai 31. Sabar bang. Nggak apa-apa. Saya sabar kok. Silakan. Saya buka dulu ya bang ya. Iya, silakan dibuka. Isi bang, saya mau nanya bang. Ntar ada orang lagi berdiskusi sama saya. Kalau kamu mengerti adab, kamu lihat dulu orang sudah selesai belum sama saya, baru kamu nanya. Kamu saya naikkan karena kamu minta naik, ya sudah, tahan dulu, sabar. Innallaha ma'as-sabirin, bukan? Silakan bro, anonimus sudah? Udah bang. Dan silakan dibaca itu Matius 24 ayat 29 sampai 31. Segera sesudah siksaan zaman itu, matahari akan menjadi gelap, bulan tidak akan bercahaya, bintang-bintang akan jatuh dari langit, dan ketakutan-ketakutan langit akan goncang. Pada waktu itu tampaklah tanda anak manusia di langit, dan segala bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat anak manusia datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuatan dan kemuliaan. Dan ia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang nyaring. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu sampai ujung langit yang lainnya. Itu bang. Persis kan? Gimana Yesus bisa tahu tentang keadaan pada saat itu? Dan kamu terakhir, untuk membuktikan lagi Alkitab konsistensinya. Tadi kan pertama Matius 16 ayat 27, kemudian di dalam Matius bab 24, Yesus mengulangi lagi, semakin memperjelas, mendetailkan tentang gambaran kedatangan yang kedua kali. Nah, kamu baca Kisah Para Rasul 1 ayat 8 sampai dengan 11, coba. Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 sampai dengan 11. 1 ayat.
Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah mengatakan demikian, Yesus terangkat naik disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit sementara Yesus naik, tampak dua orang yang memakai pakaian putih berdiri di dekat mereka dan berkata, "Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri memandang ke langit? Yesus yang terangkat ke surga dari tengah-tengah kamu akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga." Tuh, konsisten nggak? Yesus naik ke sorga, kamu berdasarkan kisah para rasul 1, kamu lihat bagaimana dia naik ke sorga. Dia naik ke sorga ditutupi awan-awan, bersama dengan awan-awan. Yesus naik ke sorga dilihatin dari bawah sama orang-orang, meratapi dia waktu dia naik ke sorga. Yesus waktu naik ke sorga ada dua orang berpakaian putih, dan itu adalah malaikat yang memberitakan tentang kabar kedatangan Yesus kedua kalinya. Konsisten nggak? Kalau kamu mengerti bagaimana tentang tadi, apa yang mau saya poinkan adalah ini Yesus berbicara dalam momen yang berbeda, tetapi tetap konsisten. Ya. Nah, sekarang terakhir, kalau kamu nggak percaya bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri, bukan berarti ketika tadi berbicara dan kamu kamu kutip Markus 13:32 untuk menunjukkan Yesus bukan Tuhan. Nah, kamu coba buktikan sendiri. Kamu buka sekarang kitabmu, Al-Quran, buka Quran NU online, cari di Google-nya seperti itu, Al-Baqarah ayat 210. Silakan. Quran NU online, Al-Baqarah ayat 210. Silakan. Tiada yang mereka nantikan melainkan datangnya Allah dan malaikat pada hari kiamat dalam naungan awan, dan diputuskanlah perkaranya. Siapa? Ulangi lagi. Tiada yang mereka nantikan. Siapa? Melainkan datangnya Allah dan malaikat pada hari kiamat. Tidak ada yang mereka nantikan kecuali kedatangan Allah bersama malaikat pada hari kiamat dalam naungan awan. Dan Allah akan memutuskan perkara setiap orang menurut perbuatannya, dan Allah adalah hakim yang adil. Betul nggak gitu lengkapnya? Iya bang. Nah, kenapa bisa sama? Persis gak ketika kamu baca tadi Matius 16 ayat 27, Matius 24 ayat 29 sampai 31, kemudian dalam kisah para rasul 1 ayat 8 sampai dengan 11, persis gak bahwa Allah akan datang dalam naungan awan bersama malaikat-malaikat yang berbaris-baris dan memutuskan setiap perkara menurut perbuatannya? Sama gak kira-kira? Sama bang. Yes, berarti Yesus adalah Allah. Kurang, coba buka surah Al-Fajr lagi di website yang sama, di Quran NU yang sama, atau kamu mau pakai Quran lain untuk membuktikan, silahkan. Buka surah Al-Fajr ayat 21 sampai 22. Al-Fajr itu surah ke-89 dalam Al-Quran. Allah menegur mereka orang-orang kafir. Intisari. Kamu baca ayatnya langsung, terjemahannya itu kamu baca intisari ya. Buka ayatnya langsung. Al-Fajr itu silakan. Kali-kali tidak apabila bumi digoncangkan berturut-turut, dan datanglah Tuhanmu dan malaikat berbaris-baris. Nah, sekali-kali tidak apabila bumi digoncangkan berturut-turut dan datanglah Tuhanmu bersama malaikat baris berbaris. Coba kenapa sama lagi? Beda surat loh itu. Antara Al-Baqarah dengan surah Al-Fajr, beda surat loh. Kalau urutannya sesuai dengan Al-Quran, Al-Baqarah itu surah keberapa? Surah kedua. Ya kan? Dalam Al-Quran, dalam Quran kamu urutannya. Surah Al-Fajr surah ke-89, beda jauh. Beda surah juga intinya. Tapi bisa sama narasinya. Tuhan akan datang pada saat bumi digoncangkan berturut-turut, yaitu pada saat hari kiamat. Begitu juga dalam surah Al-Baqarah. Kenapa bisa sama? Artinya apa? Lah ini membuktikan Yesus itu Allah. Kenapa? Loh, Yesus sudah 600 tahun, 700 tahun sebelum adanya Al-Quran yang turun, diwahyukan oleh malaikat Jibril, oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Muhammad. Yesus sudah ngomong duluan. Jelas lagi ngomongnya, konsisten. Gitu bro. Ya, jadi Yesus adalah Allah itu sendiri yang akan turun pada hari kiamat. Dan puji Tuhan ternyata di dalam Islam diakui bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Ya.
Begitu. Nah, inilah yang dalam ajaran kami. Kenapa kok mungkin kamu penasaran kenapa Yesus nggak bilang dirinya adalah Allah? Kenapa harus anak manusia? Karena inilah yang disebut dengan cross reference. Alkitab itu adalah salah satu kitab suci di dunia ini yang mempunyai ayat-ayat yang punya referensi silang paling mantap. Silakan diuji oleh para ilmuwan peneliti. Cross reference, referensi silang. Yesus mengutip berbagai macam ayat-ayat dalam perjanjian lama, termasuk dalam Matius 24 ayat 29-31 ketika dia menyatakan tentang anak manusia yang menampakkan diri di atas langit. Tahu nggak itu mengutip apa? Mengutip dari penglihatan Nabi Daniel. Kalau kamu nggak percaya, buka Daniel 7. Daniel 7 ayat 11 itu penglihatan tentang anak manusia dan juga yang lanjut usianya. Makanya ketika Tuhan Yesus mengatakan anak manusia, selain dia mengutip tentang Nabi Daniel, penglihatannya dalam Daniel 7, Yesus juga menekankan sisi kemanusiaan. Dan puji Tuhan, ternyata dalam poin ini loh ya, dalam hanya poin ini Quranmu menyempurnakan duinaturnya Yesus dengan mengatakan Allah. Ya, jadi betul yang dikatakan sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah. Karena Yesus telah dikatakan oleh kedua belah pihak kita dalam kitab kita masing-masing tentang hari akhir itu dia akan datang. Ya, seperti itu. Silakan, ada lagi pertanyaannya? Kalau nggak ada, kita ganti dengan kawanmu yang sudah naik ini, si XY Child. Ada Bang, boleh nggak? Boleh, silakan. Nah, makasih banyak ya Bang ya atas kutipan dari surat Al-Fajr ini. Saya melihat bahwa ayat-ayat ini sangat kuat menggambarkan kedatangan Allah pada hari kiamat dengan malaikatnya dan dengan peringatan yang sangat jelas bagi setiap jiwa. Ini memang mencerminkan kekuasaan mutlak Allah sebagai yang maha pengasih, yang menentukan syafaat dan menentukan nasib umatnya. Namun Bang, jika kita menghubungkan ini dengan kedatangan Yesus dalam kemuliaan seperti yang digambarkan dalam Matius 24 ayat 29-31 dan Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul 1 ayat 8-11, saya merasa ada ketegangan dalam pemahaman Bang. Apa tuh ketegangan? Dalam Islam Allah adalah satu-satunya yang memiliki otoritas penuh atas hari kiamat. Sementara dalam ajaran Kristen Yesus disebut akan kembali untuk menghakimi umat manusia. Nah, saya ingin bertanya lebih lanjut Bang, bagaimana kita memahami peran Yesus yang kembali dalam Alkitab yang tampaknya sejalan dengan kedatangan Allah dalam surat Al-Fajr ayat 21-24 ini. Apakah dalam ajaran Katolik Yesus dianggap sebagai manifestasi dari Allah, atau kedatangannya dalam kemuliaan benar-benar terpisah dari kedatangan Allah sebagai Tuhan di hari kiamat? Dan saya sangat berharap bisa memahami penjelasan ini dengan lebih baik Bang untuk memperkaya pemahaman saya. Ya Bang. Oke, siap, nggak apa-apa. Di mute lagi ya. Nanti kalau misalnya mau berbicara silahkan unmute. Oke, gini. Inilah ya, jadi gini. Intinya Yesus adalah Allah itu sendiri. Jadi nggak usah pertanyaannya jadi bikin kamu liar, jadi bikin kamu bingung. Ya itu Yesus ya Allah. Yesus ya Allah yang di dalam imanmu juga. Sama. Jangan denial, karena Yesus yang sama juga mengatakan dirinya akan datang untuk menghakimi. There's no other guy. There's no other guy, there's no other existence, there's no other apalagi sesuatu atau seseorang yang akan menghakimi kita kecuali Tuhan. Karena memang Tuhan hakim yang adil. Karena memang hanya Tuhan yang menuntut balas setiap manusia menurut perbuatannya. Bahkan tadi saya sempat mau mengutip dalam kitab Wahyu, ya. Wahyu 22 ayat 12 itu dikatakan oleh Tuhan Yesus, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ya. Itu sesuai dengan perjanjian lama. Ya. Jadi jangan kemudian kamu bingung-bingung bahwa di dalam perspektif antara iman kamu dengan iman saya, atau kamu tadi mau bilang bahwa apakah Yesus itu Allah, ya memang hanya ada satu. Nah, 1 Korintus 8 ayat 6, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu dijadikan, yang dari Dia kita hidup. Jadi Allah yang benar, Allah sejati itu adalah Yesus Kristus. La ilaha illa Yesus al-Masih. Tiada Tuhan selain Yesus Kristus. Karena hanya Yesus satu-satunya Tuhan dan Rabbul Alamin yang benar dan sejati. Dan itu perspektif kekristenan secara inti, baik Katolik, Protestan maupun Ortodoks. Bahwa Yesus yang akan datang menghakimi kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli.
Di dalam pengakuan iman rasuli, syahadat kami dikatakan apa? Yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Itu. Kenapa? Loh, saya tadi memang tidak mengutip perjanjian lama. Perjanjian lama pun mengatakan Tuhan Allah yang akan datang, teman-teman. Sejalan kok. Jadi ketika Yesus sudah ngomong bahwa dia akan datang menghakimi manusia, itu sudah mengutip perjanjian lama dalam Yesaya 40 ayat 10. Baca. Yesaya 40 ayat 10 kamu buka sendiri ya, Anonimus dan teman-teman. Saya bacakan dari sini. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatannya dan dengan tangannya. Ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Tuh, Tuhan Allah yang akan datang katanya. Tuhan Allah yang akan menuntut balas, memberikan upah. Nggak ada lagi, bukan malaikat, bukan sesiapapun, hanya Tuhan Allah. Itu Yesaya, perjanjian lama, 700 tahun, 600 tahun sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Sebelum inkarnasinya, firman Allah yang menjadi manusia. Sudah nubuatkan, sudah mengatakan, konsisten kan Alkitab, perjanjian lama, perjanjian baru, hanya Tuhan Allah yang datang. Ya. Jadi ketika Yesus mengatakan dia akan datang menuntut balas setiap manusia menurut perbuatannya, akan memisahkan mana kambing, mana domba, akan memisahkan orang-orang pilihannya dan seterusnya, ya itu sesuai dengan Yesaya 40 ayat 10. To be exact. Jadi yang tadi saya bilang mengenai saya menyinggung bro, kalau kamu dengar tadi saya menyinggung adanya istilah cross reference, referensi silang, bagaimana dalam Alkitab perjanjian baru perjanjian lama itu saling bersilangan, saling menggenapi, saling ketika menubuatkan terus kemudian digenapi dan kemudian dikutip, kemudian digenapi, nah itu yang disebut dengan cross reference. Itu bukti bahwa Alkitab itu konsisten. Mengerti? Ya. Jadi ketika dikatakan apakah manifestasi? Yes, Yesus adalah sang firman Allah. Yang adalah gambar. Kalau kamu mengatakan manifest sebagai gambaran Allah, betul. Yohanes 1 ayat 18 dikatakan tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yesus yang dalam konsep Islam disebut dengan wahdatul wujud, dia adalah gambar keberadaan Allah. Wanna proof? Mau bukti? Ibrani 1 ayat 3. Baca di situ. Dikatakan apa? Ibrani 1 ayat 3. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar keberadaan Allah. Coba baca Ibrani 1 ayat 3. Yesus dikatakan apa? Sang anak, sang putra, yaitu Yesus Kristus dikatakan apa? Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar keberadaan Allah. Ya, gambar wujud Allah malah dikatakan. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Tuh, itu Yesus. Maka ketika dikatakan apakah Yesus adalah gambar keberadaan Allah? Yes. Ketika ada Ibnu Arabi, ketika ada pemahaman-pemahaman Islam dalam mutakalimin, ilmu-ilmu kalam, ilmu-ilmu mantek dan seterusnya, manunggaling kaula gusti dan seterusnya, kekristenan menjadikan itu sebagai dasar loh. Itu dasar loh, bukan sesuatu yang kemudian sulit untuk kami pahami. Di dalam Islam mengenai ilmu ma'rifat itu adalah sesuatu yang sulit untuk dipahami. Bahkan ada yang bilang bahwa ketika kamu belajar ma'rifat tanpa guru kamu bisa jadi gila. Kita nggak pernah gila ketika melihat bagaimana Yesus adalah wujud gambar keberadaan Allah satu-satunya. 1 Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal, His only begotten Son. There's no other, nggak ada lagi. Maka penggambaran Allah hanya ada di dalam Yesus Kristus sebagai satu-satunya gambar keberadaan Allah dalam Ibrani 1 ayat 3. Ya. Di situ juga dikatakan apa menariknya? Yesus dikatakan sebagai apa? Cahaya kemuliaan Allah. Nah ini. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah ya, dan betul. Gambar wujud Allah. Gambar wujud Allah. Kalau kamu buka dalam bahasa Arab itu dikatakan sebagai nurullah. Yesus itu adalah nur. Yes. Sesuai nggak dengan salah satu dalil dalam Al-Quran ketika Allah mengatakan dia menciptakan sesuatu dari nurnya? Hanya saja Yesus bukan ciptaannya. Atau mungkin ketika dalam salah satu asma atau nama-nama lain dari Allah yang 99 nama, itu adalah salah satunya adalah dalil mengenai Allah adalah An-Nur. Tahu nggak? Nah Yesus itu adalah An-Nur itu sendiri. Yaitu Ibrani 1 ayat 3 dalilnya. Gimana? Coba buka surah Nur ayat 36.
Yang menariknya teman-teman, ketika Yesus dikatakan, teman-teman coba buka lagi. Misal, bro, sambil kamu buka, saya bacakan Alkitab, kamu buka dulu Al-Quranmu surah Al-Baqarah ayat 258 supaya ancang-ancang nih, kita komparasikan. Ya, saya bukakan Alkitab. Ketika Yesus dikatakan sebagai terang dunia, akulah terang dunia, kata Tuhan Yesus ya. Kamu sambil buka surah Al-Baqarah ayat 258. Yesus bilang begini, Ana huwa nurul lil alamin, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Bandingkan dengan surah Al-Baqarah ayat 258. Bandingkan. Apa di situ dikatakan surah Al-Baqarah ayat 258? Silakan bacakan untuk kami. Sabar bang. Nah, ayat 258 kan? Kenapa? Ayat 258 kan ya? Tidakkah kamu memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya karena Allah telah menganugerahkan kepadanya orang itu kerajaan kekuasaan. Ya, sorry, itu ayat sebelumnya ayat 257. Sorry, 257. Salah. Iya, 257. Coba cek ayat 257. Salah. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari aneka kegelapan menuju cahaya iman. Sedangkan orang-orang pelan-pelan bacanya. Baca dari mula, pelan-pelan tapi bacanya. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari aneka kegelapan menuju cahaya iman. Sedangkan orang-orang yang kufur, pelindung-pelindung mereka adalah Togut. Mereka Togut mengeluarkan mereka, orang-orang kafir itu, dari cahaya menuju aneka kegelapan. Mereka itulah para penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Kalau kamu baca aslinya di situ hanya kegelapan, di situ hanya terang bukan iman. Karena kalau kamu baca bahasa Arabnya aslinya, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Jadi dikatakan Tuhanmu itu sebagai pembawa terang, betul nggak? Allah itu pembawa terang, betul nggak? Betul nggak? Iya. Allah pembawa terang. Nah, tadi kamu dengar nggak saya bacakan Yohanes 8 ayat 12? Yesus ngomong apa? Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, Qala Yasu'a ana huwa nurul lil alamin. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Sesuai nggak kira-kira ketika Yesus mengatakan aku terang dunia, ternyata dikutip lagi. Mau lagi nggak? Kita bacakan dalam Injil Yohanes bab yang pertama ayat yang ke-4 sampai 5. Silahkan dibaca. Yohanes bab 1 ayat 4 sampai 5 kamu buka, saya yang bacakan. Saya bacakan ya. Yohanes 1 ayat 4 sampai dengan 5. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Tuh. Ya. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya kepada anak sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Tuh. Yesus itu dikatakan sebagai satu-satunya terang dunia. Bahkan kalau kamu baca Yohanes 1 ayat yang ke-8, ayat yang ke-7, ayat ke-5, ayat ke-6, ketika datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes, ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian. Di ayat ke-8 langsung dijawab, bukan Yohanes sang kebenaran itu. Kebenaran yang dimaksud adalah Yesus, karena Yesus yang dimaksudkan sebagai terang dunia. Jadi ketika dalam surah Al-Baqarah 257, bahwa ternyata Allah memberikan terang itu kepada orang-orang beriman, Yesus telah mengatakannya telah terlebih dahulu. Bahwa barang siapa mengikut Dia yang adalah terang dunia, bahwa Yesus adalah terang dunia, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Tuh, kurang apa lagi bukti bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri? Silakan, ada lagi pertanyaannya? Iya, saya kira cukup Bang ya. Cukup. Nah, terima kasih banyak atas waktu, kesabaran, dan penjelasan yang telah diberikan dalam diskusi ini. Saya benar-benar menghargai kesempatan ini untuk berbicara dan berbagi pandangan meskipun kita memiliki perbedaan keyakinan. Setiap kata yang keluar dari percakapan ini memberi saya pemahaman yang mendalam. Meski terkadang masih ada banyak hal yang saya perlu direnungkan lebih jauh.
Saya percaya bahwa setiap orang dalam pencarian kebenaran harus diberikan ruang untuk bertanya ya Bang ya. Bertanya, belajar, dan memahami dengan hati yang terbuka. Saya tidak bermaksud untuk merendahkan, sekali lagi saya tidak bermaksud untuk merendahkan pandangan apapun, apalagi mengkritik keyakinan Abang, karena saya sepenuhnya menghargai, sangat menghargai keyakinan Abang, keyakinan yang Abang punya. Namun dengan tulus saya ingin mengerti lebih jauh tentang ajaran-ajaran yang berbeda dan memperdalam pemahaman saya sendiri. Jangan hujat saya Bang. Jika dalam perjalanan itu semua ini, semua pada apresiasi kamu kok, nggak apa-apa, masih belajar sampai kapanpun orang lebih mengapresiasi orang yang punya kemauan untuk belajar dan merendahkan hatinya, gitu. Ya, sebagaimana tertulis dalam Efesus 4 ayat 29 ya Bang ya. 29 ya Bang ya. 29 ya Bang ya. 29 ya Bang ya. Kenapa turun? Loh kenapa ini? TikTok saya. Loh kenapa ini? Hah? Kok pada turun semua? Enggak, saya nggak turunkan ya. Halo? Kenapa ini turunin ya? Ini sudah aman belum teman-teman? Silakan, sudah aman belum teman-teman? Udah bang. Oke. Shalom XY Child. Ngapain gue sengaja orang itu nggak ngapa-ngapain kok? Silakan. Saya mau nanya bang. Alhamdulillah saya Islam. Silakan. Ya, pertama sih mohon maaf bang ya. Ini sekedar diskusi aja ya. Nggak ada antara saling menjelekkan satu sama lain gitu kita. Well, we'll see that. Ya, kita akan lihat itu ke depan bagaimana kamu bisa mempertahankan etika kamu. Ya. Saya mau bertanya bang. Dalam keyakinan abang kan Yesus itu sebagai Tuhan kan? Nah, dalam keyakinan orang yang kan, sudah sepantasnya menyadari akan hal tersebut, Yesus adalah Tuhan dan Allah itu sendiri. Iya, adalah Tuhan dan Allah itu sendiri. Amin. Nah, ketika sebelum Yesus turun ke dunia ini untuk menjadi manusia, kan ada dalam kitab Injil, kitab Abang kan Yesus turun ke dunia ini untuk menjadi manusia kan, untuk menebus dosa manusia kan? Iya, lantas pertanyaannya apa? Iya, tapi ada banyak sih pertanyaan bang, ya nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa, selama kamu bisa kondusif dan tertib. Pertanyaan saya bang, jadi Yesus itu tahu dong kalau dirinya bakal turun ke bumi ini untuk mati. Terus? Ya tahu apa enggak gitu maksudnya saya, pertanyaan saya. Dia tahu. Berarti pantas nggak kita sebut itu adalah misi bunuh diri bang? Enggak, karena bunuh diri itu artinya menyerahkan secara cuma-cuma, dalam artian tidak ada sesuatu hal yang bermanfaat. Kalau kamu bundir, kira-kira jangan sebut jelas ya, karena kalau sebut jelas saya kena ban. Kalau kamu bundir, ada manfaat nggak bagi orang-orang di sekeliling kamu? Enggak, kan nggak ada. Dia kan udah tahu. Udah diam dulu. Pakai logika. Ayo kita pakai logika. Kamu bundir, kamu kan punya otak. Kamu bundir, kira-kira bermanfaat gak buat keluarga kamu? Enggak, malah nyusahin. Ninggalin utang, ya enggak? Ninggalin kerjaan belum beres kalau kamu salah satu karyawan atau apapun itu. Ya enggak? Bener nggak konsekuensinya? Ayo. Dan kamu jangan bilang bundir itu sebagai jalan Yesus. Enggak, bukan bundir. Ngerti definisi bundir nggak kamu tuh? Ngerti definisi bundir nggak? Ngerti nggak definisi bundir? Yesus itu tidak bundir. Otak kamu itu dangkal sekali. Silakan buktikan ayat di mana dalam Alkitab bahwa Yesus dikatakan sebagai bundir. Saya mau pakai ayat ya. Jangan dengan, kalau pakai logika udah terbantahkan. Kamu kalau misalnya mau bantah silakan pakai logika, silakan. Apakah ketika ada orang bundir sama seperti Yesus, misalkan skenarionya kita ikutin aja alurnya. Oke, Yesus bundir misalkan gitu. Oke, kita terima. Yesus bundir, ada manfaat demi keselamatan kita. Dan ketika dia bundir, dia membuktikan dia bermanfaat bagi orang banyak termasuk kamu. Kamu diselamatkan. Ya.
Sebab yang di dalam nubuatan kitab Yesaya dikatakan, kita mengira bahwa dirinya kena tulah, padahal dosa kitalah yang ditanggungnya. Itu udah jelas loh, itu bukan bundir namanya. Nubuatan Yesaya tentang hamba yang menderita membuktikan Yesus dituduh sebagai orang yang bersalah, padahal dia tidak bersalah. Itu bundir bukan namanya. Yesus didakwa dijatuhi hukuman mati oleh orang-orang pada saat itu bundir bukan namanya. Logika dipakai. Ketika Pontius Pilatus kemudian memutuskan untuk membiarkan bangsa Yahudi pada saat itu memilih apakah Yesus dari Nazaret atau Yesus Barabas yang dibebaskan dari hukuman mati, apakah itu kemudian disebut dengan bundir? Ya, saya tadi abang Saya pakai dalil ya. Saya pakai dalil dan saya juga sesuai dengan Alkitab. Pakai dalil silakan. Dengar dulu bang ya. Kalau abang pakai dalil, karena kan kita beda agama bang, jadi kita Ya pakai udah. logika. Iya, kalau pakai logika juga udah tadi. Silakan, langsung aja. Jangan kemudian takut. Kalau kamu bilang pakai dalil kita berbeda, ketika kamu bertanya mengenai Yesus bundir, ngapain? Udah jelas berbeda. Ngerti? Bocil. Jangan di-mute-in bang, jangan di-mute-in ya. Di-mute karena berisik bro. Kalau kamu mau berbicara, kamu pergi ke tempat yang sepi. Jangan ada teman-temanmu. Jangan cengisan. Peraan saya nggak ngomong loh, sedikit saya ngomong bertanya itu doang. Peraan dengerin, bukan masalah kamu ngomong atau enggak. Suara di latar belakang kamu itu dan etika kamu itu nggak bagus dalam diskusi. Jangan cengengesan. Etika berdebat itu Bukan etika berdebat. Kalau kamu mau debat sama saya, silahkan pakai dalil. Yuk, berani debat. Mosinya apa? Ayo, suruh teman kamu aja yang debat sama saya. Saya aja bang, nggak usah. Udah Matt, gue aja bang. Ya kan? Bukti Kan nih. saya bertanya tadi bang. Iya, sudah dijawab. Silakan Jawabannya apa? Ya kan? Jawabannya apa? Tipikal Islam. Ya. Tipikal Islam udah dijawab, masih aja denial. Kan bener kan omongan saya? Selalu saya bilang, mereka itu sudah didoktrin. Mau kecil, mau gede, mau tua, mau muda, mau cowok, mau cewek, sama seperti itu. Enggak bang, begini loh konsepnya. Kalau memang itu bukan misi bunuh, ya kita nggak usah sebut di sini itu misi bunuh diri lah. Nah, saya mau bertanya ini aja. Udah, kamu nggak dengerin saya. Buktinya kamu tadi saya sudah ingetin, jangan nyebut itu secara jelas, nanti kena ban TikTok. Itu warning aja nggak didengerin, gimana jawaban? Matiin kipas Matt biar nggak berisik. Nah, bukan matiin kipas jangan berisik. Lu minggir, tongkrongan lu rese, temen lu nggak tahu. Bocil ini kayak gini. Geli gue lama-lama. Sok mantep. Lu nongkrong di mana sih? Hah? Ngerti nggak? Nggak usah ngomongin etika berdebat, etika kamu diskusi. Ngobrol sama orang, sopan nggak kira-kira lagi ngobrol sama orang kamu berisik sendiri, cengengesan. Islam. Kenapa saya bilang Islam? Dia sudah mengakui dirinya Islam tadi ketika ditanya kamu Islam atau bukan. Wajar ya? Saya sudah jelaskan dengan dalil, sudah dengan cerita, fakta bagaimana pada saat Yesus disalibkan, didakwa hukuman mati. Itu kan bukan bundir. Dia didakwa atas hukuman yang tidak pernah terjadi. Makanya Pontius Pilatus itu kan mengatakan, aku tidak menemukan kesalahan satupun pada orang ini. Kemudian dalam suatu kisah dan peristiwa yang membuat kita merenungkan makna yang lebih mendalam ketika Pontius Pilatus mencuci tangannya, membasuh tangannya. Itu kan simbolisasi. Pontius Pilatus tidak ingin ikut campur terhadap apa yang terjadi pada Yesus ketika dia didakwahi hukuman mati, padahal dia tidak salah sama sekali. Waduh. Islam. Ya, itu simple loh, pemahaman seperti itu bisa terjawab kan artinya kan? Oke, Mutiara kamu naik, nggak usah ngomongin bebas berbuat dosa, kamu pakai kerudung aja. Kamu tahu nggak bikin saya zinah mata. Kita lanjut ya. Shalom Insjay, selamat malam. Selamat malam kak. Silakan. Saya izin bertanya kak. Yuk. Berarti agama Kristen itu ada setelah Yesus itu turun ya kak ya? Kalau dikatakan demikian kenapa? Jadi sebelum Yesus turun itu berarti agama Kristen itu belum ada kak ya? Belum ada, terus kenapa? Berarti sebelum Yesus turun tuh agama yang benar itu agama apa kak? Kebenaran itu hanya di dalam hukum Taurat sebelum kedatangan Yesus.
Oh begitu Kak. Baik, Yang baik. mengatur, yang menghukum, yang menjadikan landasan kebenaran adalah hukum Taurat. Betul nggak teman-teman? Ke-10 perintah Allah. Dan itu datang dari sang firman Allah yang adalah sejak eksistensinya, semenjak kekekalan sampai kekekalan dia sudah ada. Jadi bukan berarti Yesus baru ada. Enggak, Yesus itu sudah ada hakikatnya sebelum segala sesuatu ada, karena dia adalah firman Allah. Yohanes 1 ayat 1 kan? Sering saya bacakan, sering saya bawakan dalilnya. Fil bad'i kanal kalimatu wa kanal kalimatu indallah wa kanal kalimatullah. Pada mulanya sudah ada firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yesus yang dikatakan manusia, dia juga sepenuhnya ilahi. Kolose 1 ayat 19. Sebab di dalam tubuh jasmaniahnya berkenan diam kepenuhan Allah. Jadi Yesus pun berani mengatakan di dalam Yohanes 8:58 contohnya. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Contoh. Makanya orang Yahudi ngetawain, bahkan ingin nimpuk Yesus dengan batu. Kenapa? Yesus menyamakan dirinya dengan Adonai Hashem. Karena ketika Yesus bilang, sebelum Abraham ada, aku sudah ada, kalimat atau kata yang digunakan Yesus adalah ego eimi. Sesuai dengan Keluaran 3 ayat 14 sampai dengan 15, ketika Musa bertanya kepada Allah yang berfirman kepadanya, siapakah engkau? Kemudian Allah berkata kepada Musa dalam perjanjian lama, ego eimi, atau dalam bahasa Ibrani eyeh asher eyeh, aku adalah aku. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Yohanes 8 ayat 58. Akulah dia, anihu. Ya, jadi Yesus itu eksistensinya sebagai firman Allah sebelum kekekalan sampai kekekalan dia sudah ada. Makanya dia berani mengatakan dalam Yohanes 8 ayat 58. Atau tambahan lagi dalam Yohanes 17 ayat 5 ketika Tuhan Yesus berkata, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di dalam hadiratmu sebelum segala sesuatu ada. Itu kan untuk menyatakan kemuliaan Yesus berada di dalam hakikat Sang Bapa sebelum segala sesuatu ada. Begitu ya. Jadi untuk menyatakan eksistensi Yesus sudah ada sebelum segala sesuatu, yaitu ayat-ayatnya, dan itu terbukti. Orang-orang Yahudi sendiri merasa Yesus menyamakan dirinya dengan Allah, dan itu sebabnya alasan kenapa Yesus disalibkan. Itu sebab pada saat penyaliban Yesus dikatakan orang ini mengaku dirinya Allah, tetapi dirinya sendiri tidak dapat mampu ia selamatkan, kan gitu. Makanya mereka mencibir dan mengolok-olok Yesus. Begitu, sesuai buatan dalam kitab Mazmur bab 22 ayat 12, 13, 14 dan seterusnya. Ya, begitu Bro Insjay. Ada lagi pertanyaannya? Kalau boleh saya boleh nanya, selain di konteks itu boleh nggak Kak? Kira-kira Kak? Silakan, apa dulu pertanyaannya? Selagi saya mampu untuk menjawab, saya akan jawab. Silakan. Baik Kak. Seperti saya lihat kan, sepertinya kakak juga tentang ilmu Islam ini lumayan mengerti, seperti saya selama saya menonton live kakak nih Kak. Oke. Kan sekarang lagi panas-panasnya nih Kak, masalah-masalah tentang habaib-habaib yang ada di Indonesia nih. Bagaimana pendapat kakak tentang itu Kak? Ya, pendapat saya, ya semangat lah. Semangat. Oke. Ya itulah, kalau nggak ada otoritas, kita tidak berbicara mengenai kemuliaan keturunan apapun itu. Lah kalau di kalian kan harus wajib, seolah-olah keturunan Nabi atau apapun itu. Ya tapi terlepas dari itu saya no komen sih. Karena nggak ada urusannya dengan saya, itu kan urusan kalian. Itu sebenarnya udah lama sih. Dan itu yang memang harus bikin kalian melek. Karena apa? Karena kalau berbicara mengenai apapun yang ada di dalam kalian, itu akan kalian pusing sendiri. Karena setiap saat pembahasannya ada saja. Tidak hanya mengenai keturunan Nabi. Berkenaan mengenai akidah yang utama pun kalian pasti punya perbedaan, dan itu tidak pernah bisa terselesaikan sampai dengan detik ini. Contohnya yang kemarin-kemarin berbicara mengenai hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pemahaman Islam di antara kalangan ulama, kan gitu. Ada yang mengatakan contoh mengenai menetapkan arah bagi Allah. Ada yang kemudian contoh menetapkan sifat-sifat jisim dalam Allah. Itu kan sebenarnya juga bukti. Nggak cuma permasalahan yang menurut saya itu masalah habaib itu sepele ya. Karena kalau teman-teman, kalau kamu pengen tahu sendiri, di luar negeri itu nggak dibicarain, betul nggak? Pernah nggak kamu lihat kasusnya orang luar negeri, orang UK, orang US, atau orang Eropa, imigran sana itu ada ngaku-ngaku keturunan Nabi, terus di sana dimuliakan, disanjung-sanjung, ada nggak? Nggak cuma di Indonesia. Mungkin saya nggak tahu kalau di negara-negara serumpun seperti Malaysia, mungkin nggak tahu ya. Tapi kalau di Indonesia memang itu menjadi permasalahan yang kemudian lagi hangat-hangatnya. Tapi sekali lagi, once again, I want to make this clear, saya nggak ikut campur. Kenapa? Bukan urusan kami. Ya, orang Kristen nggak mau ngurusin begituan, ada urusan yang lebih penting. Mengenai bagaimana kami tetap mengerjakan keselamatan kami sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Alkitab, bahwa iman harus disesuai dengan perbuatan. Perbuatan kami yaitu untuk mengasihi sesama kami maupun musuh kami. Begitu.
Ya itu dah Kak, makanya saya itu kan bertanya gara-gara kenapa cuma di Islam perasaan konflik-konflik seagama ini ada Kak. Seperti di agama lain sebenarnya tidak ada Kak. Kalau Contoh di saya agama boleh jujur, Kristen apakah ada permasalahan seperti itu juga Kak? kalau saya boleh jujur, makanya saya tadi mau potong langsung. Kalau saya boleh jujur, kami ada perbedaan itu yang kemudian ada bahkan tercatat dalam Alkitab. Ada. Loh, sudah dari tradisi para rasul mereka berbeda pendapat, tapi kami sekali lagi menjadi berbeda, nggak mempermasalahkan masalah keturunan itu loh. Bingung kami. Loh, kita semua keturunan siapa? Keturunan Adam, nggak ada yang sombong. Kita semua keturunan Adam loh. Kita adalah anak-anak Adam. Keturunan Adam. Adam yang karena kita tahu buat apa dibanggakan orang manusia jatuh dalam dosa, justru kita harusnya malu. Nggak ada yang mulia. Karena manusia sejak semula dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu kalau di kami. Makanya kami tidak menyombongkan diri sekalipun kami keturunan Adam. Justru kami malu keturunan Adam. Karena berkat Adam lah dosa itu mengalir, menjalar. Upah dosa adalah maut. Kan gitu. Ngapain membangga-banggakan? Toh pada akhirnya kita perlu diselamatkan. Dan keselamatan itu hanya di dalam Yesus. Gitu loh. Nah, ketika berbicara mengenai perbedaan di kami juga ada. Makanya saya bilang kalau boleh jujur, tapi permasalahannya adalah tidak adanya otoritas yang mengikat. Kalau di kami ada ungkapan dari salah seorang bapak gereja, dari seorang kudus yang bernama Cyprianus dari Kartago, yang adalah mengatakan bahwa Roma locuta causa finita est. Roma berbicara kasus selesai. Kenapa? Karena rasul yang telah dipilih oleh Tuhan Yesus sebagai yang terutama dari yang sederajat, Bishop of Rome, Uskup Roma, Paus pertama, Petrus, telah membicarakan tentang kekuasaannya dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 7, yang mengatakan, kamu tahu bahwa sejak semula Allah telah memilih aku di antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku, bangsa-bangsa dapat mendengarkan Injil. Jadi itulah keutamaan Roma. Makanya ketika ada kasus-kasus yang dibicarakan melalui konsili, itu diselesaikan melalui otoritas paus. Karena kalau tidak ada otoritas, itu nggak selesai-selesai. Mau bukti? Ya semua di dalam keyakinan kamu itu mengklaim semuanya punya kebenaran. Makanya nggak ada jalan keluar. Betul nggak? Kalau tidak ada otoritas, tidak ada satu kawanan, satu gembala sesuai dengan Yohanes 10:16 kata Tuhan Yesus. Supaya mereka menjadi satu kawanan dan satu gembala, itu semuanya bingung. Beda-beda mulu. Tidak selesai-selesai. Itulah yang disebut dengan ikhtilaf. Istilahnya dalam Islam, ikhtilaf, perbedaan. Tidak akan selesai karena tidak ada otoritas yang sama seperti dalam gereja. Gitu bro. Makanya kalian berbeda-beda. Nah kalau di kami ada, tetapi ada otoritas yang menyelesaikan itu melalui konsili. Konsili ke-7, konsili ekumenis diselesaikan. Contoh ketika tahun 325 menghadapi ajaran sesat yang mengajarkan Yesus adalah ciptaan, selesai di konsili Nikea. Contoh ada ajaran sesat yang mengatakan bahwa Yesus itu terbagi menjadi dua pribadi yang berbeda, Nestorian, selesai dalam konsili. Jadi itu selesai. Gitu loh. Ya. Itulah. Dan kami punya kerendahan hati untuk mau bersatu. Sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus, sekali lagi yang selalu saya katakan, mengutip doa yang diajarkan Tuhan Yesus dan juga yang didoakannya di dalam Yohanes 17 ayat 21. Supaya mereka menjadi satu, kata Tuhan Yesus. Kita murid-murid Tuhan Yesus, kita harus satu baptisan, satu Tuhan, dan satu iman. Itu sebab sekarang antara Protestan, Katolik, maupun Ortodoks dalam proses persatuan. Makanya kemarin kedatangan Paus Fransiskus disambut oleh teman-teman Ortodoks Protestan juga ikut bersukacita, nggak cuma yang Katolik. Dan juga kadang Paus Fransiskus mengunjungi pemimpin maupun gembala dari Ortodoks maupun Protestan untuk membahas, untuk kemudian melanjutkan dialog menuju ekumenisme, persatuan. Gitu. Dan itu sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus dan juga buah yang adalah dari Roh Kudus itu sendiri yang telah diberikan kepada orang-orang yang telah dibaptis dan percaya kepada Kristus. Yaitu Roh Kudus adalah roh yang mempersatukan. Buah dari Roh Kudus adalah buah yang mempersatukan. Begitu bro Insjay. Semoga menjawab ya. Dan itu perbedaannya di kalian nggak ada, makanya sampai sekarang nggak ada usaha persatuan, nggak ada memang. Oke kak, terima kasih kak. Terima kasih juga ya bro. Semangat terus ya bro. Oke kak. Tuhan berkati selalu ya. Selamat malam bro. Malam. Nah tuh udah 2 orang. Anonymous, Insjay, ya sering nonton, sering naik juga, tapi kadang nggak saya naikkan atau nggak sempat saya naikkan. Sopan, saya nggak bahas imannya lebih lanjut. Ketika dia nanya tentang masalah Habib, saya sudah memberikan disclaimer berkali-kali, saya sudah meluruskan berkali-kali, saya tidak ikut campur, kita tidak komen orang Kristen, gitu. Itu saya menepati janji selalu.
Dan teman-teman Kristen juga sudah pasti tahu. Dan kita memang mengimani prinsip yang sama, saya rasa. Kenapa? Keselamatan kita tidak bergantung pada penjelasan iman mereka. Dan nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya ketika dikatakan tadi yang dikutip dalam Matius 24 ayat 29-31, Matius 16 ayat 27, Wahyu 22 ayat 12, Wahyu 16 ayat 15, itu tidak berbicara mengenai upah seberapa besar kamu atau seberapa sering kamu membahas tentang Islam. Nggak ada. Hanya mengenai iman dan keselamatan kamu saja. Sudah betulkah kamu memperjuangkan dan mengerjakan keselamatan kamu sesuai dengan iman yang dibarengi dengan perbuatan? Mengerti ya? Jadi jangan GR. Enggak kok. Di gereja juga kami nggak bakal ngebahas kalian. Gereja Katolik kalau Romo homili kok sesuai dengan bacaan Injil hari itu kok ya. Nggak pernah bahas kalian, jangan GR. Siapa yang mau bahas kalian juga ya? Nggak ada untungnya. Ngerti? Ya, kalau saya orang Katolik, saya kan memang orang Katolik gitu. Dan saya percaya juga teman-teman Kristen lainnya itu Protestan Ortodoks juga sama. Ya, begitu. Kita lanjut ya. Shalom STK Everyday. Kenapa turun? Iyalah, mau ngurusin iman orang lain, gereja aja sekarang sempit kok. Ya, kita butuh izin, bukan butuh izin, butuh cepat-cepat di-approve izinnya untuk membangun gereja lebih besar untuk kapasitas umat satu, kemudian butuh supaya orang-orang itu rendah hatinya memberikan lahannya untuk dibeli oleh gereja. Loh kan kami nggak pernah nebar-nebar apapun di pinggir jalan yang kadang bisa membahayakan orang lain demi untuk membangun rumah ibadah kami, padahal umat kami banyak, misalkan kayak gitu ya. Kan agak aneh. Kita perhatikan bagaimana pertumbuhan umat Kristen yang katanya lebih banyak yang keluar dari Kristen daripada yang masuk Kristen loh. Tapi kok aneh ya, ketika kami membangun gereja nggak ada tuh yang tebar-tebar sesuatu di tengah jalan. Kok aneh ya, malah yang banyak ini yang nebar. Tapi udahlah ya, agak pembahasan masuk jurang gitu ya, tepi jurang gitu ya. Pembahasan tepi jurang itu agak takut saya bahas itu ya. Kalau kita berpikir-pikir secara logika, secara jumlah itu ya benar sih gitu ya. Gitu ya, itulah karena itu sebab ketika Tuhan Yesus mengatakan dan alam maut tidak akan menguasainya, yang gak usah khawatir lah mengenai apapun juga. Ya kan? Oke. Gak ya, saya nggak nyebutin merek, saya cuma nyebutin ada umat gitu. Umat apa? Umat mana nggak tahu gitu kan. Halo Bang. Shalom ya. Bro, mohon maaf nih, agak noise kayaknya sambil ngecas atau sambil pakai headset ya? Ngecas charger. Oh, dicopot dulu kayaknya. Ada suara aliran listrik kayaknya. Oh iya. HP-nya Ya, baterainya paeh ya. Baterainya low ya. Ya. Iya, ada notifnya aku denger ya. Gimana ya bro? Beneran, aku nggak bohong. Coba tanya sama teman-teman yang di bawah. Ketika kamu ngecharge, kamu nyolokin kabel casan kamu ke handphone kamu, itu kedengeran suara noise-nya, aliran listriknya. Oh. Aku nggak bohong, itu bikin terganggu. Mungkin kalau aku nggak masalah, aku masih bisa tahan karena aku nggak pakai alat bantu dengar, entah headset atau earphone atau AirPods, nggak lagi pakai. Tapi kasihan yang teman-teman yang mendengarkan live ini pakai alat bantu dengar. Soalnya itu agak mengganggu kalau memang dari ini pakai headset. Kalau ini kamu sudah cabut, udah nggak ada, silakan lanjut aja. Jangan maksain, tapi maksud saya dicas aja dulu. Saya masih live sampai jam 9:30 kok, masih ada 1 jam lagi. Kamu ngecas 30 menit aja udah dapat 20%, 30% udah syukur kan? Nggak apa-apa, terserah kamu tapi. Oke, kasih Bang. Iya. Cuma ini aja Bang, cuma mau tanya-tanya aja sih. Ya udah silakan. Soalnya gimana ya? Soalnya kalau dibilang jago apa juga kan kita sama-sama awam lah gitu. Saya awam di Islam seperti itu ya. Yang pertama ini aja mau tanya tentang Martin Luther King menurut keimanan Katolik gimana gitu. Tanya mau nanya itu aja dulu. Martin Luther King, are you sure about the name? Are you sure about who you talk about, Martin Luther King? Iya. Enggak, saya suka aja gitu dengan pembaharu-pembaharu gitu. Baik dari teologi keislaman maupun ilmu-ilmuan gitu. Oke. Martin Luther King adalah seorang aktivis kemanusiaan yang lahir di abad ke-20. Iya. Itu Martin Luther King. Abad ke-20. Iya, tahun 1923 dia lahir kalau nggak salah. Berarti masih baru 1900-an gitu ya? Iya, itu Martin Luther King kan? Iya, Martin Luther King. Sure? Apakah kamu yakin kamu tidak salah orang? Apakah kamu yakin tidak salah orang?
Ini aku mau tanya dulu, makanya aku nanya sekali lagi. Are you sure? Ya. Orang yang kamu sebut namanya ini yang kamu maksudkan, betul? Martin Luther King, benar? Oke, gini aja aku kasih tahu ya. Martin Luther King dengan Martin Luther itu beda. Martin Luther King itu seorang aktivis, ya. Beda ya. Aktivis kemanusiaan, kulit hitam. Ya. Martin Luther yang kamu maksud itu baru di abad 15. Kenapa? Aktivis kemanusiaan. Kalau yang pendiri apa itu? Protestan itu siapa? Martin Luther saja. Martin Luther saja without King. Tanpa embel-embel King, tapi nggak apa-apa, kamu nggak tahu aja. Nggak apa-apa. Kami nggak mempermasalahkan. Nggak, takutnya kalau pun saya menyalahkan, takutnya yang dimaksud beneran Martin Luther King gitu kan, nggak tahu kan kita kan namanya orang gitu. Nggak apa-apa, Martin Luther ya. Kenapa dengan beliau? Tokoh deformasi gereja, betul. Kenapa? Seorang yang memiliki semangat untuk pada akhirnya memperbaiki kesalahan gereja, tetapi memiliki cara yang salah, kurang tepat, karena memperbaiki bisa dari dalam. Ketika dikatakan reformasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia di tahun 1998, apakah kemudian membuat negara baru? Ketika ada reformasi, ketika ada salah satu perguruan tinggi yang bernama perguruan tinggi dengan slogan reformasi, apakah kemudian perguruan tinggi itu kemudian memprovokasi supaya warga negara untuk memisahkan diri pada saat peristiwa 1998? Reformasi itu memperbaiki dari dalam. Tokoh reformator gereja itu banyak, ya. Banyak mistikus dan juga banyak biarawan-biarawati, contoh seperti Santa Teresa de Avila, kemudian juga Ignatius dari Loyola yang merupakan salah satu pendiri Ordo Jesuit dengan kontemplasi dan pelatihan atau spirit Ignatiusnya. Itu salah satu tokoh reformasi, dan itu yang disebut dengan definisi reformasi yang benar. Karena reformasi sekali lagi tidak membuat kamu terpisah atau membuat gerakan baru yang terpisah dari di dalam. Jadi gini, jangan bikin kemudian diskusi ini tepi jurang dalam artian kita berbicara mengenai pengajaran. Ketika berbicara dengan Martin Luther, berbicara dengan adanya sejarah bagaimana Protestan berdiri dengan adanya Martin Luther. Sekarang saya mau supaya teman-teman jangan cuma fokus ke masa lalu. Sekarang kita bahas masa sekarang. Faktanya, dengan adanya dokumen From Conflict to Communion judulnya di tahun 2017 yang diterbitkan oleh gereja Lutheran dan juga gereja Katolik, itu adalah salah satu bentuk dari dalam tanda kutip nota kesepahaman. Bagaimana pada akhirnya pihak Lutheran sendiri sudah mengakui kesalahan mereka di depan Tuhan dan gereja, begitu juga dengan Katolik. Jadi sama-sama saling mengakui. Bahwa pada dasarnya kembali lagi ketika Martin Luther mengajukan 95 tesisnya, pada saat itu gereja memang sudah mengakui. Sudah memang, ya. Dengan catatan, tolong ada beberapa yang kamu salah paham, silahkan diperbaiki. Tapi karena Martin Luther begitu semangat, sehingga tidak kemudian memperbaiki, gitu. Tidak mau mendengar usulan gereja, dan itu adalah salah satu pemantik sehingga terpecahlah itu. Karena sekali lagi kalau dikatakan reformasi seperti yang negara kita pernah alami tahun 98 itu tidak membuat negara kita terpecah, bukan. Tetap Indonesia, bukan. Tetap diperbaiki tetapi tidak terpisah, diperbaiki dari dalam. Itu reformasi, gitu. Jadi seperti itu ya, Bro Andi Kurniawan. Semoga bisa memahami. Contoh yang terjadi seperti di negara kita itu sudah paling tepat menurut saya. Tapi sekali lagi ya, kesalahan-kesalahan di masa lalu itu sudah diperbaiki oleh kedua belah pihak, baik dari pihak Lutheran maupun dari pihak Katolik. Begitu. Karena dengan adanya tadi dokumen From Conflict to Communion, itu bahasa Inggrisnya. Kalau dalam bahasa Indonesianya, dari konflik menuju persatuan. Communion itu artinya persatuan atau persekutuan, kembali menjadi satu. Dan itulah yang memang sekarang gereja coba usahakan, baik dari gereja Katolik dengan komunitas gerejawi Protestan. Bagaimana teman-teman Protestan seperti Lutheran, Anglikan, Anabaptis, Calvinis, dan seterusnya, kita sebuah bersatu padu untuk kembali menjadi satu. Karena itu sekali lagi yang saya mau teman-teman pikirkan ke depan. Masa depan bukan berbicara dan fokus melihat ke belakang. Karena kalau kita melihat ke belakang, kita tidak tahu di depan ada apa dan kita bisa tersandung kemudian jatuh. Lebih baik kita lihat ke depan. Yang belakang itu cukup nengok sekali, kita tahu ada apa di belakang kita, sudah selesai, kita kembali melihat ke depan. Makanya saya selalu bilang kalau melihat masa lalu gereja, ya betul memang kayak tadi ada orang yang bilang, saya nggak menemukan perbedaan seperti dalam Islam di Kristen lah. Saya langsung bilang kan, to be honest, secara jujur kami juga adanya Katolik, adanya Ortodoks, adanya Protestan, gitu kan. Bahwa sebelum adanya Protestan ada skisma dengan gereja Ortodoks,
yang kemudian memisahkan diri dari gereja Katolik, kan itu ada. Gitu. Bahkan jauh sebelum itu dalam 400-an ada gereja yang tidak menerima keputusan Konsili Kalsedon, makanya ada gereja non Kalsedon kan gitu. Itu kalau berbicara sejarah. Jadi memang kita dalam kekristenan memang melihat segala sesuatu itu sebagai bagaimana caranya ketika pun gereja berjalan di lembah kekelaman, kita percaya sesuai dengan apa yang dicatat dalam kitab Mazmur. Bahwa sekalipun aku berjalan di lembah kekelaman, aku tidak akan takut bahaya sebab Tuhan menyertai. Nah itulah kami orang Kristen. Makanya kekelaman yang terjadi di masa lampau menjadikan diri kami melihat supaya kami kembali kepada terang yang abadi dalam persatuan penuh. Gitu. Supaya gereja menjadi satu, kudus, katolik, dan apostolik sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Itu bro. Makanya contoh nih, saya pakai gambar-gambar yang sering saya tampilkan di... Nih, ini contoh Paus Fransiskus dengan gereja Ortodoks Rusia, ya kan? Ini contoh Paus Fransiskus, Paus Benediktus. Nah ini Paus Fransiskus dengan Paus Tawadros gereja Ortodoks Koptik. Nah ini lagi, ya. Ini juga dengan gereja Ortodoks Yunani dengan Patriark Bartolomeus dari gereja Ortodoks Yunani atau gereja Ortodoks Ekumenikal Patriark. Gitu. Nah ini, nih. Ya, jadi ini persatuan. Ada lagi sebenarnya banyak. Ini kan baru gereja Ortodoks ya, gereja Ortodoks Oriental dan gereja Ortodoks Timur. Dengan gereja Protestan tuh ada. Silakan cari teman-teman foto-fotonya di internet, banyak. Paus Fransiskus menjalin diskusi dan juga dialog supaya menuju persatuan atau tadi reunifikasi bahasanya supaya kita menjadi satu kembali. Gitu. Oke, iya. Soalnya ini ada oknum di Protestan, nggak ada teman gitu. Oknum. Ya, mungkin oknum ya. Kadang saya kesal juga dengar dia nyalahin Katolik mulu. Katolik itu mengebolehin nikah agama lah. Kalau soalnya di Protestan lebih ketat katanya, karena kita tuh bisa dibilang, ya dia nganggap Protestan dia tuh lebih baik lah daripada Katolik. Di kita itu wajar kok oknum-oknum kayak gitu. Tapi kan kita berbicara mengenai tidak hanya pribadi. Kebenaran Kristen itu tidak berbicara mengenai kebenaran pribadi, tapi kebenaran secara persekutuan di mana kami percaya dengan gembala. Itu sebab Yesus tidak pernah meninggalkan kita secara yatim piatu dalam Injil Yohanes. Aku tidak akan meninggalkan kamu dalam yatim piatu. Selain dia mengutus roh kebenaran, Yesus juga melanjutkan kegembalaan itu kepada Petrus dalam Yohanes 21 ayat 14 sampai dengan 21. Ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus, Petrus, gembalakanlah domba-dombaku sampai 3 kali. Ya, dan itu sesuai dengan amanat agung dalam Matius. Kenapa? Ya, mungkin di akar rumput itu ya. Ya betul, akar rumput. Itu dia makanya. Akar rumput. Jadi kalau kita melihat oknum-oknum akar rumput ini memang banyak, memang nggak terhitung jumlahnya. Tapi kan sekali lagi, tanya nih, nikah dengan Protestan. Dia sebelumnya Buddha, pindah ke Protestan karena ngikutin istrinya. Dia kebawa istrinya kayaknya. Soalnya katanya di gereja dia di mall apa ya? Mall di Jakarta Barat. Mall apa ya? Nah situ katanya mereka sering banget ngeritik Kristen Katolik gitu. Bahkan pendetanya ikut-ikutan nimbrung katanya. Gitu. Nggak tahu saya mall apa yang kamu maksud dan temanmu maksud itu. Saya juga deket kok kalau ke Jakarta Barat atau mall yang kamu maksud itu saya juga tahu kok. Tapi saya nggak mau berasumsi. Iya. Di situ gerejanya banyak loh di Central Park. Gereja Protestan maksud, dan itu bukan gereja pure Protestan, itu karismatik jatuh. Oke, katanya habis bang. Makasih ya. Iya, sama-sama. Tuhan Yesus memberkati kamu. Ya kalau kayak gitu ya teman-teman di bawah komentar nggak usah terpancing kalau memang melihat ini sebagai pancingan. Ya saya aja nggak terpancing kan. Dan aja kalau dia cerita temennya ya sudah, mau gimana? Saya kan nggak mendengar secara langsung, saya nggak tahu itu beneran atau enggak ya kan. Saya nggak tahu itu ceritanya sudah ditambah-tambahin atau dikurang-kurangin. Bukannya mohon maaf ya bro, bukannya saya suuzon atau berprasangka buruk, enggak. Tapi kan memang faktanya skenario bisa saja terjadi. Gitu, kemungkinan bisa saja terjadi. Karena memang bukan kamu yang mengatakan secara langsung, bukan orang pertama. Tapi kamu orang kedua atau bahkan orang kesekian mungkin. Bisa saja ceritanya temennya temenmu misalkan. Kan nggak tahu, kita nggak tahu. Ya itu dia, kita jangan terpancing, biarkan saja. Kita ignore aja yang kayak gitu. Kalau kamu sudah tahu itu adalah salah satu teman-teman menilai dari bawah misalkan ada domba, ya udah, ignore, biarin aja. Tapi kita tetap menghargai dan mengasihi, nggak perlu maki-maki, nggak perlu kemudian kita ini. Kan saya selalu bilang, ya kita boleh tegas, kita boleh ini, tapi sesekali lah gitu, sesekali lah, jangan sering-sering. Karena teman-teman juga pasti capek dong, ya.
mengangkat dahi, marah-marah gitu. Seperti teman-teman suka bilang saya tuh sering marah-marah. Nah ini ketika saya seperti ini malah disalahin lagi, serba salah jadinya. Jadi gitu ya, sekali-kali nggak apa-apa gitu. Kita coba untuk belajar mengontrol emosi. Justru orang-orang seperti tadi itu kita percayakan Tuhan mendatangkan itu supaya kita bisa lebih mengendalikan, supaya kita tetap bisa mengedepankan kasih dan mengutamakan kasih. Sesuai dengan tadi bro, siapa tadi? Anonymous yang sempat terputus karena nge-lag ya, yang mengutip Efesus 4:29. Jangan sampai keluar kata-kata kotor kan tuh. Ya, puji Tuhan ya, itu orang, wah saya punya firasat baik tentang dia, tapi ya kita tetap usahakan dalam berdoa ya, dalam doa ya teman-teman. Semoga memang dia menerima dan juga menanggapi keselamatan itu ya. Anonymous itu udah lebih tahu Alkitab. Halo, selamat malam Kak. Shalom, selamat malam, My Cancer. Ya. Aku cuman mau tanya Kak, merupakan Yesus itu Allah ya? Betul, ya, Yesus itu adalah Allah. Ada nggak di Alkitab satu ayat yang mengatakan Yesus, maksud aku Yesus berkata akulah Tuhanmu, atau yang memvalidasi dia adalah Tuhan? Itu satu pertanyaan aku. Yang kedua, gimana, apa yang dimaksud jika Yesus itu tunggal atau Tuhan, bagaimana dengan Trinitas Kak? Itu aja. Oke, terima kasih ya. Oke. Pertanyaannya saya jawab dulu ya, tapi kakak saya izin mute dulu nggak apa-apa? Oke, iya siap. Oke, saya izin mute dulu ya. Nanti kalau sudah selesai saya akan ingatkan kakak untuk berbicara dan dibuka mic-nya. Oke, kita jawab ya. Ini, saya kasih, sebelum saya kasih dalil-dalil, beragam dalil banyak, saya akan kasih analogi yang selalu saya pakai. Begini, ketika Tuhan menyatakan dirinya akan sangat lebih mulia dibandingkan ketika ketika menyatakan dirinya dia harus minta validasi. Contoh gini, kita yang manusia, saya manusia, lahir manusia. Saya punya kesamaan dengan manusia lainnya seperti kakak, seperti 1.200 orang di sini. Saya punya 2 mata, puji Tuhan, normal. Saya punya hidung, puji Tuhan, normal. Saya punya mulut, puji Tuhan, seperti biasa, manusia biasa. Intinya manusia biasa. Apakah saya ketika sudah beranjak dewasa, saya ketika punya yang namanya fase di mana saya sedang mencari jati diri saya sebagai seorang muda, apakah saya juga harus minta validasi dari orang banyak di sekeliling saya bahwa saya manusia? Saya manusia, kalian harus menghormati dan mengakui saya sebagai manusia. Apa saya harus seperti itu? Enggak kan? Secara automatically, ketika saya sudah dilahirkan dari rahim seorang manusia, ketika saya punya kesamaan seperti manusia, maka saya manusia tanpa perlu adanya validasi. Mengerti nggak maksud saya? Pun sama, ketika Yesus yang sekalipun, wah, misalkan ada yang protes di bawah, oh Joseph blunder nih, berarti Yesus. Ketika Yesus datang, ketika malaikat Gabriel bermula menyampaikan kabar sukacita kepada Bunda Maria, ya Kak. Jadi kedatangan Yesus itu jangan kemudian kakak pikirkan di otak atau divisualisasikan sebagai kedatangan seperti intro film Mr. Bean. Tahu kan? Pernah nonton Mr. Bean masa kecil kalian? Tahu yang jatuh tiba-tiba dari langit ada lampu sorot gitu, jatuh cereng langsung jadi Mr. Bean yang udah dewasa. Yesus tidak seperti itu. Kedatangannya sudah dinubuatkan. Contoh dalam Yesaya 7 ayat 14. Ya, sebab Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Lihat ya, Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda di dalam Yesaya 7 ayat 14. Seorang perawan akan mengandung dan akan melahirkan anak laki-laki dan akan menamainya Immanuel. Itu sudah jelas loh, kedatangan Yesus sudah dibuatkan. Jadi sudah tahu orang-orang. Maka implementasinya, maka bukti nyatanya kalau itu sudah dipersiapkan, kita lihat di dalam Matius 2 ayat 2. Perikopnya tentang 3 orang Majus. Matius 2 ayat 2, ketika orang Majus yang kemudian berada pada saat itu di bawah kepemerintahan Kaisar Herodes bertanya, di manakah dia, Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami hendak datang dan menyembahnya. Itu 3 orang Majus, Kak. Tahu nggak orang Majus itu apa? Orang Majus itu adalah sebutan bagi orang-orang yang pada saat itu ahli perbintangan, ahli astronomi, yang kalau zaman itu sudah levelnya mungkin profesor karena mereka cendekiawan jatuhnya. Ya, pemikir maksudnya. Mereka mengerti rasi bintang, mereka mengerti tentang penglihatan-penglihatan nubuatan. Jadi selevelnya mungkin kalau disebut sekarang ya itu. Ya, profesor gitu, cendekiawan.
Nah, orang-orang pintar akademis. Nah, ketika orang Majus tadi yang disebut orang akademis, ahli perbintangan, ahli astronomi, mengatakan di manakah dia raja Yahudi yang baru dilahirkan itu, kami hendak datang dan menyembahnya. Ya. Kenapa? Karena mereka menyatakan kami telah melihat bintangnya di timur. Dan 3 orang Majus itu gak pernah ketemu Yesus, gak pernah mereka didatangi Yesus dengan mengatakan aku Tuhan sembahlah aku. Tetapi dalam Matius 2 ayat 2, mereka sendiri yang dengan kesadaran hati, dengan kepenuhan pemikiran mereka yang cerdas di zaman itu mengatakan kami hendak datang dan sujud untuk menyembahnya. Dan terbukti dalam Matius 2 ayat 11, ketika orang Majus tersebut melihat anak itu di palungan bersama dengan orang tuanya, mereka langsung masuk sujud dan menyembah dia. Lalu membuka persembahan yang berisi emas, kemenyan, dan mur. Tuh, itu bukti ya. Ketika tadi pertanyaannya, ada validasi nggak bahwa Yesus Tuhan itu mereka nggak pernah didatangi Yesus, aku Tuhan sembahlah aku. Karena analoginya kakak kalau ketemu misalkan sama laki-laki deh, kenalan gitu sama laki-laki, terus ngaku aku tuh sebenarnya punya mobil tahu, tapi mobil aku lagi dicuci sama papaku, aku lagi nggak pakai, jadi aku cuman bisa pakai motor Vario misalkan. Itu kan namanya validasi ya. Tuhan itu sangat hina sekali kalau validasinya seperti itu. Aku Tuhan sembah aku dong gitu. Kita yang manusia juga akan ilfil kalau ketemu manusia yang gila hormat dengan validasi yang lebih ke arah halu. Karena kita pun tahu bahkan burung beo pun bisa mengaku sebagai Tuhan ketika dia diajari sama tuannya untuk berkata berulang-ulang. Hanya mengaku loh ya. Jadi pengakuan itu bukanlah uji atas kebenaran, tetapi justru ya yang dapat diuji adalah bagaimana validasi itu teruji ketika Yesus yang adalah Tuhan tanpa mengaku dirinya sebagai Tuhan, dia sudah diakui. Itu sebab saya pakai analogi, lebih terhormat diakui daripada mengakui. Lebih terhormat dirimu diakui sebagai orang cerdas daripada kamu mengklaim diri kamu orang cerdas, seolah-olah kamu butuh diakui. Hanya manusia yang rendah yang minta untuk dihormati. Itu manusia loh ya. Sekali lagi itu berbicara kapasitas manusia, apalagi Tuhan. Karena kita tahu bahkan iblis yang hakikatnya lebih rendah daripada kita, itu adalah bukti eksistensi yang minta untuk disembah. Kenapa? Karena Alkitab mencatat iblis minta disembah dalam Matius 4 ayat 7 sampai dengan 9. Bagaimana iblis berkata kepada Tuhan Yesus, segala sesuatu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah kepadaku. The only existence, bukan person ya jatuhnya, yang minta untuk disembah itu iblis. Bahkan Yesus secara jelas dalam Yohanes 5 ayat 23 dengan mengatakan, kenapa? Aku tidak memerlukan penghormatan dari manusia. Karena memang sejatinya Tuhan tidak akan pernah bergantung kepada manusia. Ada atau tidak adanya penghormatan dari kita, Tuhan tetap maha kuasa, benar nggak? Tuhan yang sejati tidak akan pernah merasa dirinya kemudian merasa rendah, merasa hina ketika tidak ada yang menghormati. Justru penghormatan itu ada berserta dengan kemahakuasaannya. Loh, kita tahu Tuhan sudah punya pelayannya sendiri, yaitu malaikat yang memujinya tak henti-hentinya, ya kan? Nah, kalau berbicara mengenai dalil, ada nggak selain Matius 2 ayat 2, Matius 2 ayat 11? Ada. Contoh, bagaimana Elisabeth dalam Lukas 1 ayat 42 sampai 43 mengatakan kepada Bunda Maria yang pada saat itu masih mengandung Yesus dalam rahimnya dengan mengatakan apa? Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Maria dikatakan ibu Tuhan. Berarti Maria mengandung Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Kemudian tadi Matius 2 ayat 2, Matius 2 ayat 11, orang Majus sujud menyembah kepada Yesus yang masih bayi, yang masih ongek-ongek. Jadi bukan kemudian pertanyaannya sejak kapan Yesus jadi Tuhan, sejak dari sana. Karena bahkan ketika dia jadi bayi dia sudah disembah. Bahkan masih dalam rahim Bunda Maria sudah dikatakan sebagai Tuhan. Karena eksistensinya sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Bukan baru ada pada saat malaikat Gabriel menyatakan kabar sukacita. Itu makanya pengakuan iman rasuli kami dikatakan apa? Ia dilahirkan bukan dijadikan. Kenapa? Karena hakikat Yesus bukanlah sesuatu hal yang baru ada setelah segala sesuatu ada. Nah, kemudian tambahan contoh di dalam Yohanes 13 ayat 13. Ketika orang-orang murid-murid menyebutnya guru dan Tuhan, Yesus mengonfirmasi, kamu menyebut aku guru dan Tuhan sebab katamu itu tepat bahwa akulah guru dan Tuhan. Kemudian ada berpolemik, oh itu tadinya Tuhan jadi Tuhan, kata siapa? Apa perbedaannya Tuhan dan Tuhan kalau begitu? Hah?
Wong kalau dalam bahasa Arab aja Tuhan itu Rob, Tuhan juga Rob, apa bedanya? Tuhan itu adalah gelar kepenguasaan. Lord dalam bahasa Inggris, seorang bangsawan raja digelari Lord bisa, Tuhan pun digelari Lord bisa. Bahkan terjemahan Al-Quran dalam bahasa Inggris ketika kamu baca dalam surah Al-Fatihah, orang cendekiawan ulama asal Inggris saja menerjemahkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kata Rob menjadi Lord, yang kalau dalam bahasa Inggris adalah Tuhan atau Tuan. Tuh, ya. Jadi itu tidak permasalahan ya kalau memang ada yang di bawah kemudian sok-sokan paham kata Tuhan diubah-ubah. Sudah dibantah ya, Yohanes 13:13. Kemudian Yohanes 20 ayat 28. Ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para rasul, terutama kepada Thomas yang tidak percaya dengan keilahian Tuhan Yesus, apa kata Thomas? Ketika Yesus menyuruh Thomas untuk menyucukkan jarinya ke dalam luka-lukanya, taruhlah jarimu ke dalam lukaku dan jangan engkau tidak percaya lagi. Apa yang dikatakan Thomas? Yesus hanya bilang jangan engkau tidak percaya. Bukan silakan taruh, aku Tuhan. Kalau kamu nggak ngaku aku Tuhan, mati kamu, nggak. Cuma nyuruh percaya dengan kebangkitannya. Tapi Thomas selangkah lebih maju, 2 langkah lebih maju. Dia mengakui keilahian dan ketuhanan Yesus dalam Yohanes 20 ayat 28. Ya Tuhanku dan Allahku, kata Thomas. Jawab Yesus apa? Yohanes 20 ayat 29. Karena engkau telah melihat maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Tuh, Yesus mengkonfirmasi. Yesus tidak kemudian nonjok Thomas atau nampar Thomas karena mengatakan dirinya Tuhan dan Allah. Karena kita tahu dalam kisah para rasul ketika Anda bilang, oh kan cuman gitu doang. Saya juga kalau misalnya disebut Tuhan dan Allah, saya nggak marah. Loh, kamu nggak boleh. Dalam Islam ketika kamu disebut Tuhan dan Allah, kamu menganggap dirimu sebagai Tuhan, kamu selevel dengan Fir'aun. Kalau di kami ada kisah para rasul, ketika Rasul Petrus itu disujuti oleh kepala perwira. Apa kata Petrus? Bangunlah, aku bukan Tuhan. Jangan engkau sujud menyembah kepadaku. Itu tercatat loh dalam kisah para rasul. Bagaimana para rasul, salah satunya Petrus, yang tidak mau untuk disujuti. Dia bilang hanya Tuhan yang patut untuk disembah. Aku bukan Tuhan, aku manusia biasa, bangunlah. Ya. Jadi itu kalau misalnya ada lagi yang berpolemik, oh kayak gitu doang mah, saya juga misalkan suruh sujud sama ibu saya, memang kamu bilang ibumu itu Tuhan. Ya, paham? Itu pakai dalil ya. Jadi nggak cuma doktrin, cuma ngomong-ngomong nggak jelas. Saya pakai dalil karena dalam Islam pun istadillah qabla an ta'takid. Jikalau kamu meyakini tanpa dalil maka kamu sesat. Makanya saya juga mengencourage teman-teman Islam, boleh bantah saya, boleh tidak setuju, boleh tidak percaya, boleh mengajukan apa istilahnya bantahan, sanggahan, apapun itu silakan pakai dalil. Jangan cuman oh salah, oh asumsi, oh cocokologi, disuruh naik nggak mau, ya nggak? Disuruh naik alasan. Nah gitu ya, silakan Kak ditanggapi. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama menyaksikan dan mengikuti akan diskusi Joseph Albert Michael bersama dengan Bang Haji dan Muslim yang mempertanyakan terkait dengan Tuhan Yesus yang pernah bersujud di dalam berdoa. Apakah dengan bersujudnya Yesus ketika berdoa berarti Tuhan Yesus adalah seorang Muslim ataupun Islam? Jawabannya sudah pasti tidak. Tuhan Yesus tidak melakukan ritual seperti yang dilakukan oleh Muslim. Dan Yesus Kristus bukanlah Muslim. Kristen, Yesus juga sebenarnya tidak disebut Kristen. Oleh karena dia datang ke dalam dunia ini bukan untuk mendirikan agama. Tetapi dia datang ke dalam dunia ini adalah untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, agar manusia yang telah berdosa ketika percaya kepada Tuhan Yesus dia diselamatkan. Nah, lalu kenapa ada Kristen? Yesus bukan Kristen, oleh karena Kristen artinya adalah pengikut Kristus. Jadi Kristen itu adalah kumpulan orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika orang-orang percaya pada zaman gereja mula-mula dan zaman para rasul, mereka pertama kali disebut Kristen di Antioquia untuk menandakan bahwa mereka adalah penganut jalan Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang telah mati, bangkit, dan naik ke surga. Jadi teman-temanku, jangan terlalu mudah untuk terperdaya ataupun mengatakan Yesus itu adalah Muslim. Itu sudah pasti keliru, ya.
Jadi teman-temanku, kita Kristen, pengikut Kristus. Yesus bukanlah Kristen karena dia adalah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.